Hai, selamat datang di channel Alur Rebahan. Di video kali ini, admin akan membahas sebuah film berjudul Almer. Film ini dirilis pada tahun 2000 yang memiliki genre romans fantasi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Almer, dalam bahasa Italia yang artinya laut, adalah nama sebuah rumah kecil di pinggir pantai. Film ini berawal dari sosok Enjo, seorang pengisi suara film yang sebelumnya tinggal di rumah Almer. Enjo akan pindah ke tempat yang baru. Sebelum meninggalkan Almer, Enjo menulis pucuk surat untuk penghuni baru Almer, yang isinya meminta tolong jika ada surat untuk Enjo supaya dikirimkan ke alamat tempat tinggalnya yang baru. Di lain waktu, Sung Hyun, seorang pria arsitek yang bekerja sebagai pekerja konstruksi yang menempati Almer, tak sengaja menemukan sepucuk surat yang ditulis oleh Enjo di kotak surat depan rumahnya. Namun yang mengherankan, di surat tersebut tertulis Desember 1999, sedangkan saat itu adalah akhir tahun 1997. Sung Hyun pun menghiraukan surat tersebut dan menaruhnya di atas meja. Keesokan harinya, Sung Hyun pergi ke toko dekat rumahnya untuk membeli sesuatu dan bertanya siapa penghuni pertama Almer. Penjaga tokonya menjawab bahwa rumah itu baru saja dibangun dan Sung Hyunlah penghuni pertamanya. Lalu saat Sung Hyun kembali ke rumahnya, ada anjing yang mengikutinya dari belakang. Sung Hyun pun memutuskan untuk mengadopsi anjing tersebut. Sorenya, Sung Hyun terlihat sedang mengecat sesuatu dan tidak sengaja menumpahkan cat di dekatnya. Anjingnya pun menginjak cat tersebut dan lari ke dalam rumah. Saat di dalam rumah, Sung Hyun melihat jejak kaki di lantai dan teringat isi surat tersebut. Sung Hyun pun memutuskan untuk membalas surat tersebut. Di lain waktu, Enjo datang ke toko yang sama dengan Sung Hyun. Enjo meminta izin untuk masuk ke dalam rumah untuk melihat-lihat. Setelah selesai melihat-lihat dan mengambil sesuatu, Enjo membaca surat yang dikirimkan dari Sung Hyun, yang isinya mengatakan bahwa Sung Hyun adalah pemilik pertama Almer. Enjo pun heran karena di surat tertulis 28 Desember 1997. Enjo pun membalas surat tersebut. Lalu, Sung Hyun yang membaca surat tersebut kembali bingung. Tahun pun sudah berganti. Enjo memberitahu sahabatnya bahwa ia mendapat surat balasan dari tahun 1998. Namun, sahabatnya itu tidak mempercayai perkataannya. Malam harinya, Enjo melihat foto kenangan bersama mantan kekasihnya dan teringat bahwa tanggal 9 Januari 1998 akan turun hujan salju yang lebat. Sung Hyun pun menulis surat kepada Sung Hyun yang isinya jika memang ia dari masa lalu seharusnya akan turun salju yang lebat tanpa disangka-sangka. Tanggal 9 Januari 1998, salju turun dengan lebat di kota tersebut. Meski awalnya bingung, Sung Hyun membalas surat dari Enjo. Dan setelah saling membalas surat masing-masing, mereka akhirnya menyadari bahwa kotak surat di depan rumah Almer lah yang menghubungkan mereka berdua yang ada di dua dimensi yang berbeda. Mengalami hubungan cinta yang gagal dengan kekasihnya membuat Enjo mencurahkan isi hatinya lewat tulisan pada Sung Hyun. Begitupun Sung Hyun yang mempunyai hubungan yang kurang baik dengan ayahnya juga berbagi masalahnya dengan Enjo. Tanpa sadar, hubungan batin mereka terjalin lewat kata demi kata yang tertulis dalam surat. Meski mereka berdua belum pernah bertemu secara langsung. Suatu ketika, Enjo menulis surat meminta tolong pada Sung Hyun untuk menemukan Walkman miliknya yang hilang di stasiun. Saat inilah Sung Hyun akhirnya pertama kali melihat sosok Enjo. Namun sayangnya, Enjo tak melihat Sung Hyun dan buru-buru naik ke kereta. Setelah Walkman-nya dikembalikan ke Enjo, Enjo berkata jika Sung Hyun butuh bantuan, katakan saja. Keesokan harinya, Sung Hyun meminta tolong kepada Enjo untuk mencari tahu tentang Profesor Han di masa itu. Enjo pun menemukan buku tentang Profesor Han. Saat melihat buku itu, Enjo terkejut karena di hari itulah Profesor Han meninggal. Enjo yang ingin memberitahu hal tersebut kepada Sung Hyun harus mengalami kecelakaan ringan. Akibatnya, Enjo telat memberitahu hal tersebut kepada Sung Hyun. Pada surat berikutnya, Enjo mengajak Sung Hyun untuk bertemu di Pulau Jeju, tempat impian Enjo untuk punya rumah di tepi pantai. Enjo berkata di surat yang ditulisnya bahwa ia hanya butuh 2 minggu untuk pertemuannya itu. Sedangkan Sung Hyun masih butuh 2 tahun lagi untuk hari itu. Saat hari janji pertemuan mereka, Enjo mendapati bahwa sedang ada rumah yang dibangun tepat di tempat ia akan bertemu dengan Sung Hyun. Ketika sedang melihat-lihat, seorang perempuan arsitek yang terlibat pada pembangunan rumah itu menghampiri Enjo.
Enji pun bertanya, apakah itu rumah miliknya? Perempuan itu menjawab bahwa rumah itu dirancang oleh seorang seniornya untuk wanita yang dicintainya. Kemudian, Enju pun pergi dan menunggu Sungyun. Tapi sayangnya, Sungyun tak pernah datang ke tempat yang telah mereka sepakati untuk bertemu. Enju pun merasa kecewa. Apakah Sungyun telah lupa padanya dalam 2 tahun itu? 내가 왜 이곳에서의 약속을 잊어버릴까? 시간에 밀려 잊혀질 기억은 아닐 텐데. Suatu ketika, Enju tak sengaja bertemu dengan mantan kekasihnya yang sudah mempunyai kekasih lain. Enju pun merasa sedih. Pertahanan dirinya yang sudah lama ia bangun hancur seketika. Ia kemudian menulis surat untuk Sungyun supaya membantunya untuk mencegah mantan kekasihnya pergi ke luar negeri. Karena pergi ke luar negeri itulah yang membuat hubungan mereka menjadi hancur. Membaca surat dari Enju membuat Sungyun sedih dan patah hati karena ia telah mencintai Enju lebih dari segalanya. Tapi demi Enju, ia menyanggupi permintaan Enju untuk membantunya. Di lain waktu, Enju pergi ke tempat Sungyun kuliah supaya dapat bertemu dengan Sungyun. Saat itulah Enju melihat lukisan rumah di tepi pantai di Pulau Jeju yang dibuat oleh Sungyun. Namun, Enju baru mengetahui dari teman Sungyun bahwa Sungyun telah meninggal akibat tertabrak mobil. Dan yang membuat Enju hancur ketika ia sadar bahwa Sungyun meninggal ketika akan membantu Enju untuk mencegah mantan kekasihnya Enju pergi ke luar negeri. Enju yang menyadari Sungyun sangat mencintai dirinya, segera pergi ke rumah Almer dan menulis surat untuk Sungyun supaya Sungyun jangan pergi dan tidak menuruti permintaan Enju untuk membantunya. Di depan kotak surat, Enju menangis dan berharap supaya Sungyun segera membaca suratnya tepat sebelum ia pergi. Namun, Sungyun tetap pergi dan mengalami kecelakaan. Sungyun pun meninggal sambil menatap ke arah Enju yang sedang duduk di dalam kafe. Di lain waktu, Enju masih menangis dan berharap Sungyun baik-baik saja. Tiba-tiba, kita diperlihatkan waktu kembali mengulang. Lalu kita pun ditarik lagi ke tahun 1999, tepat saat Enju akan pindah ke rumah barunya. Namun, Enju dihampiri sesosok pria yang ternyata adalah Sungyun di masa itu. Sungyun ternyata membaca surat terakhir dari Enju dan selamat dari kecelakaan itu. Film pun diakhiri dengan Sungyun yang akan bercerita panjang dan ajaib kepada Enju. Dan film pun berakhir.